Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran sosiologi. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai definisi kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, syarat terbentuknya sosial, dan tipe-tipe kelompok sosial. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fungsi kelompok sosial bagi individu dan fungsi kelompok sosial bagi individu diantaranya adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan kerjasama. Kita sebagai individu dengan berkelompok memudahkan kita untuk bekerja sama sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Kemudian selanjutnya untuk memperkuat tali pertemanan. Dengan kita memiliki kelompok, kita memudahkan kita bersilaturahmi. Kemudian selanjutnya untuk menambah teman. Selanjutnya sebagai informasi mengenai sesuatu. Dengan kita berkelompok, informasi atau kabar-kabar kita dapat mengetahuinya. Selanjutnya membentuk suatu karakter daripada individu yang termasuk ke dalam kelompok sosial tersebut. Jadi dengan kita memiliki kelompok, kita mengetahui karakter kita yang sebenarnya baik ataupun buruk. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Yang pertama, untuk memberi norma serta adat bagi masyarakat. Dalam kelompok sosial itu ada norma atau aturan, sehingga kita sebagai individu agar mampu dapat patuh terhadap norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana atau wadah silaturahmi guna meningkatkan rasa persaudaraan. Kita sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dan menumbuhkan rasa saling silaturahmi. Selanjutnya, sebagai sarana pertukar pikiran dan berbagai pengalaman terhadap suatu hal. Mungkin sebagai makhluk individu, kita perlu ada rasa ingin melampiaskan atau curhat kepada teman atau kelompok lain. Selanjutnya sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi interpersonal skill. Jadi salah satu syarat terbentuknya kelompok adalah untuk berinteraksi. Nah, sebagai makhluk sosial, kita tentunya memiliki kelompok yang sama kemampuannya. Selanjutnya sebagai sarana untuk mengasah kepedulian antar sesama anggota, rasa saling membutuhkan, rasa saling menghormati. Selanjutnya sebagai sarana motivasi dan memperbaiki diri agar dapat menjadi lebih baik. Jadi dengan kita berkelompok dengan masyarakat, tentunya kita bisa melihat atau memberikan nasihat kepada kelompok lain. Inilah contoh kelompok di sekeliling kita. Contoh kelompok di sekeliling kita itu ada keluarga. Ini kelompok yang terkecil. Kemudian selanjutnya kelompok tim kerja atau di dunia usaha. Kemudian di contoh kelompok di sekeliling kita ada yang namanya kelompok arisan dan kelompok guru atau yang sesama profesi. Jenis-jenis kelompok sosial. Jenis kelompok sosial kita bedakan berdasarkan kepentingan dan wilayah. Contohnya di sini adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki adat istiadat bahasa yang sama. Yang kedua adalah desa. Desa adalah kumpulan manusia atau masyarakat yang menempati suatu wilayah dan memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah kota. Kota tentunya ini dia bersifat heterogen. Jadi termasuk dia memiliki kepentingan tempat yang sama. Selanjutnya kelompok sosial berdasarkan sikap anggotanya. Di sini ada kelas sosial.
Artinya di sini kelas sosial tingkatan. Di masyarakat itu ada kelompok masyarakat kelas atas dan ada kelompok kelas bawah. Ini berdasarkan sifat anggotanya. Kemudian yang B itu kelompok sosial. Di sini berdasarkan ras. Ras itu adalah ciri-ciri fisik. Yang C, dalam kelompok sosial terdapat dua bentuk kelompok sosial yang memiliki ciri khas tersendiri karena dibentuk atas dasar keturunan, yaitu contohnya kasta. Dalam agama Hindu itu ada kasta Brahmana yang tertinggi, kemudian kesatria, waisya, dan sudra. Ini berdasarkan tingkatan. Yang kedua, berdasarkan bangsawan atau keturunan. Yang D, dalam kelompok sosial ada dua bentuk kelompok sosial yang bersifat teratur. Yang pertama adalah Gemeinschaft atau paguyuban. Minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai apa yang dimaksud dengan paguyuban, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan intim. Sini contohnya adalah keluarga. Kemudian yang kedua, Gesellschaft atau patembayan, yaitu kumpulan masyarakat yang memiliki kepentingan atau hobi yang sama. Di sini contohnya adalah komunitas pecinta kucing. Selanjutnya yang E, dalam kelompok sosial ada dua bentuk kelompok sosial yang bersifat tidak teratur, yaitu kerumunan. Kerumunan adalah kumpulan orang yang berada di suatu tempat tanpa hubungan yang tetap. Yang kedua, publik. Publik adalah merupakan kumpulan individu dalam skala luas yang berinteraksi melalui perantara atau alat-alat komunikasi. Contohnya kerumunan di suatu bandara. Kemudian yang kedua adalah contoh publik. Kiranya itu saja pertemuan kita. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dengan pertemuan selanjutnya masih mengenai tentang kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.